terkait dengan pemilihan terbaik pemilihan terbaik itu mungkin kita bisa melihat ulang si definisi terbaiknya itu bagaimana, karena bisa jadi apa yang kita lihat itu kan hasil dari nature dan nurture selama ini gitu. Sementara mungkin saja tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dari nature dan nurture-nya itu keduanya. Maka dari itu mungkin Om Dwi bisa mendefinisikan kembali si definisi terbaiknya. Ya, kalau terbaik kan menurut saya kita mendukung putra-putri terbaik bangsa ini mencapai apa yang diinginkan, ya, yang maksimal lah gitu. Tentunya kan beda-beda. Nah, negara harus punya agenda juga sebenarnya. Ini fokusnya mau kemana? Apakah ke bidang tertentu atau area tertentu atau apa gitu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah syarat-syarat yang ada di LPDP ini, contohnya LPDP ini. Itu kan diturunkan sebenarnya dari kebutuhan universitas yang akan dituju, S2 dan S3. Nah, ada syarat katakanlah bahasa, itu kan karena memang seluruh S2, S3 di Indonesia maupun luar negeri itu membutuhkan skor bahasa Inggris lah katakanlah. Ada IP itu juga turunan, tapi saya udah turunkan itu. Jadi kalau untuk entrepreneurship saya udah turunkan 2,5 kalau nggak salah IP-nya. Ya tetap ada batas, tapi ya 2,5. Saya ingin ya nggak perlu IP-nya keren-keren. Kalau IP keren ya jadi dosen, yang nggak keren jadi pegawai gitu kan, yang nggak keren banget jadi entrepreneur kan biasanya begitu. Tapi itu kan juga tadi ukuran-ukuran yang menjadi patokan kita ya, belum tentu benar kan. Nah tapi kan itu jadi patokan dari perguruan tinggi yang mereka akan sekolah, kan kita akan kirim dia sekolah, jadi kita akan mengikuti itu. Nah yang ketiga ingin saya sampaikan, saya sepakat bahwa LPDP memang harus memberikan affirmative action untuk yang underprivileged. Kalau LPDP kan punya 3 jurus nih untuk afirmasi. Yang pertama disabilitas, aku nggak tahu bahasanya difabel apa, disabilitas lebih nyamannya difabel. Yang kedua adalah yang prasejahtera secara ekonomi. Ini jumlahnya cukup banyak yang prasejahtera ini, yang daftar banyak, yang keterima banyak. Yang masih kecil itu adalah yang di daerah tertinggal, daerah afirmasi. Itu ada dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT, plus beberapa kota kabupaten di berbagai provinsi ya, ada 96 kalau nggak salah kota kabupaten. Ini akan saya perluas, kita perluas, LPDP akan perluas di 150 kota kabupaten, termasuk terdepan dan terluar. Nah, di situ kita bermain dengan program afirmasi. Jadi memang yang daftar di daerah afirmasi ini belum banyak, maka yang diterima ya nggak banyak gitu kan. Nah, kita ingin memperbanyak itu. Tadi Kahfi, Kansa cerita kalau bisa ada les bahasa Inggris sebelum mereka masuk, sebelum mereka mendaftar. Saya udah kontak sebenarnya dengan beberapa universitas di daerah-daerah tersebut untuk memberikan program pengayaan bahasa bagi lulusannya. Kan mereka pasti lulusan dari perguruan tinggi di lokal itu. Untuk menyiapkan yang ingin ambil LPDP sehingga mereka punya waktu ya 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya bahasa Inggrisnya sudah dipersiapkan. Tentunya kita bisa bikin MOU dengan itu. Kemudian untuk daerah tertinggal ini kami memang sedang menyiapkan program khusus atas arahan Bu Menteri Keuangan ya untuk memperhatikan daerah afirmasi. Maka harus ada program yang kalau ini emergensi ya kita jalankan sebagai emergensi. Tidak bisa mengikuti kriteria ataupun standar atau proses yang ada selama ini yang tidak berhasil untuk mengadres itu. Jadi kita coba akan tawarkan program khusus di tahun ini untuk yang S2, S3 untuk yang afirmasi. Kalau untuk yang S1 memang akan ada program baru namanya Beasiswa Indonesia Maju. Itu akan merekrut putra-putri terbaik bangsa yang sekarang ada di kelas 12. Akan coba dibimbing agar bisa masuk ke perguruan tinggi top dunia. Sebagian yang katakanlah tidak masuk di situ, ya mungkin kita bisa salurkan atau kita kerjasama dengan perguruan tinggi top yang ada di Indonesia. Itu tahun ini. Tahun depan kita mulai dari kelas 11.
tahun ini mulai kelas 11 yang kemudian akan jadi kelas 12. Nah, tahun depannya mulai dari kelas 10 kita talent scouting ya, kita cari yang terbaik dari seluruh Indonesia. Kemudian kita bina yang tadi disampaikan Kavi ya. Kita bina sebelum mereka mendaftar segala macam, kita konsel gitu. Kita kumpulkan asramakan di Jakarta, kita bimbing agar mereka bisa masuk ke perguruan tinggi top dunia. Harapannya kalau Ibu Menteri Keuangan malah ingin kalau bisa terus lagi nanti ke SMP, SD. Jadi pembelajaran yang kita lihat, saya bermimpi seperti ini, Kavi atau Kansa. Kalau saya dulu SD udah keren itu, mungkin langsung ditangkap oleh program ini gitu. Jadi SMP ku itu pasti terbaik di Indonesia gitu kan. Iya. Itu kan baru terbaik sekecamatan SMP ku ya. Mungkin akan banyak yang bisa ini. Dan tidak peduli ekonomi kan kalau kita bisa nangkep sejak awal ya. Ya mungkin Kavi bisa berdebat, Pak itu mereka juga kurang makan waktu di kandungan gitu kan. Ya berarti intervensinya kan harus sebelum, ya kan, waktu ibu yang mengandung ya, seperti di Amerika ada program Women Infant Terlebih jauh Children. lagi, anak-anak perempuan yang kurang makan kasih makan dulu nih. Ya sebelum mereka menikah ya. Menikah. Tapi memang di Amerika negara maju kan gitu. Sebelum dia ini kan, sebelum dia hamil gitu udah ada program hamil dia dipelihara negara. Saya pengen tanya ke Kintar nih. Ya, buka dulu Pak. Ini kan ada, ini punya pengalaman yang menarik dari buku ini. Kintar udah baca buku ini sedikit-sedikit ya. Udah dengar-dengar tadi malam kan. Nih pada saat anak-anak itu ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, Ya. itu kan proses yang begini nggak dilihat tuh. Ya. Dan segala macam nggak dilihat ya. Nah, gimana Dek? Kalau kata Dek? Ya itu kalau sebenarnya tuh anak-anak SMA itu bersaing bebas, ya. Ayo kamu bersaing masuk perguruan tinggi. Tempat saingannya tuh kalau mau pintar masuk ke bimbel, gitu kan ya. Nah, jadi kan pemerintah karena yang dinilai cuma itu gitu kan, malah itu bimbel. Cuma itu gitu ya. Nah, sementara kemampuan otak pintar misalnya melebihi itu gitu kan ya. Cuman kan nggak ada. Tapi nggak dinilai gitu. Nggak dinilai gitu. Gimana kita? Yang mungkin nyiptain suatu sistem yang bisa nyaring gitu, nyaring semuanya itu susah banget gitu kan. Jadi Betul. SBMPTN tuh yang kayak sistem paling gampang diciptain pemerintah gitu untuk menyaring semua yang terbaik gitu kan. Nah mungkin pas zaman itu kan kayak tukang beca gitu bisa masuk ITB, SBMPTN. Anak-anaknya maksudnya. Mungkin kan beda gitu ya. Zaman sekarang udah berkembang. Jadi si ujian itu nggak bisa yang ke selevel dulu lagi kan orang-orangnya. Makanya itu jadi terlalu susah lah gitu untuk mencapai semua kalangan anak SMA gitu. Jadi apa seleksinya tuh udah lebih kejam itu loh di bawah tuh. Jadi jadi LPDP atau lembaga perguruan tinggi yang lainnya itu Oxford atau MIT itu udah dikejami dulu tuh. Ada proses pengkejaman di bawah di anak-anak SMA seperti di Indonesia ini. Mereka hanya dilihat sebagai komoditi gitu ya. Ini kemampuan kamu kayak gimana nih? Nah, mereka nggak belajar buku ini kayaknya. Gimana tuh Om? Itu saya juga kadang-kadang ini saya coba cek ya. Baru-baru ini aku dengar Harvard itu sudah nggak pakai loh GPA-GPA itu. Coba cek. Aku baru dengar minggu lalu dari orang Harvard. Jadi mereka pakai apa? Udah nggak pakai grade. Di sini bahas nih. Ya ada kayak anak. Kalau kita di TK ya, laporannya kan bukan GPA-nya berapa gitu ya, tapi kan lebih ke ini daya motoriknya gitu kan, ada catatannya, ada apa gitu, bang lebih capek. Saya nggak tahu dia udah nggak melihat itu lagi. Nah ini katanya itu nggak melihat angka-angka. Nggak lihat angka-angka. Ini grade ini katanya punishment tuh, lebih daripada sekedar kita katanya memberi feedback ya. Kamu dapat F itu nih. Tapi kan waktu zaman kita dapat F ya, Lian dulu. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan kenapa sih kita dapat F ya? Karena kita suka melawan gurunya aja. Ya kan? Nah selama kita tahu kita itu nggak bego gitu kan, kita nyaman ya. Nggak apa-apa lah tahun depan masih ada, gitu kan? Ya kan? Jadi bagi kita nggak punishment. Padahal bagi anak-anak sekarang bisa jadi itu punishment loh. Anak-anak sekarang kalau dapat nilai B itu kan protes ya. Itu punishment kan.
Kalau AB nyaman ya, Padahal kalau kita ITB. dapet C biasa aja. Oh, C kita pesta pora dulu. Nah, kita artinya lebih tough aja. Artinya kita tahu kita nggak bego kok, ya kan? Gara-gara kita banyak bolos atau demo atau apa gitu kan. Nah, menurut saya yang disampaikan siapa? Kintar ya. Itu to the point ya. Aku juga kan kita banyak belajar juga dulu dengan Sekolah Merdeka segala macam gitu ya. Nah, esensi dari pendidikan ini apa gitu kan? Aku juga nggak pro bahwa orang dihukum ke bawah dan kemudian ya kayak apa ya, faktanya ya, Mas Menteri pun, Mendikbud kan juga punya concern terhadap itu. Nah itu IPA IPS kan juga dihilangkan. Pendidikan sekarang lebih ke luar juga dalam arti bergaul dengan dunia nyata, dunia ini, dan ke depan status formal dari universitas ini kan akan dipertanyakan juga tuh. Apakah perlu universitas yang sangat formal, apalagi yang diagung-agungkan GPA dan segala macam, kemudian nggak nyambung dengan dunia luar, nggak ada kontribusinya, itu kan dipertanyakan juga. Google kan katanya hanya training berapa, itu nggak peduli lu ijazahnya apa kan, penghasilannya. Mereka nggak lihat jasa. Nah itu menurut saya juga menjadi tantangan ke depan. Tidak hanya masalah persaingan juga, yang model-model kan kalau Jokowi kan pengennya ini perguruan tinggi ini bersaing dengan metode lain, maka itu diundang kan beberapa universitas luar negeri gitu. Nah saya nggak tahu nanti yang survive yang mana, apakah PTN kita yang seperti ini bisa survive di dalam model-model yang baru ya. Tapi apa yang dikatakan Kintar tadi itu dalam 10 tahun terakhir, 10 tahun ke depan tuh nggak bakal berubah kayaknya. Yang itu ya, SBMPTN. Kekejaman perguruan tinggi melihat orang dari angka-angka yang mereka berhasil capai gitu. Ada tantangan ini juga sih, Lian. Saya ya pengurus Ikatan Alumni sama Elon gitu. 2 kali ketemu Jokowi, itu 2 kali di awal-awal Jokowi ya, pemerintahan pertama. Itu kan ada 2 masalah besar di bangsa ini. Yang satu adalah industri kita mau hebat di mana, itu nggak terjawab juga ya. Sekarang mulailah ya, mungkin ada baterai, pariwisata atau apa gitu kan. Berapa? Yang kedua pertanyaannya itu sampai sekarang belum jelas. Kurang dari 50% anak SMA SMK itu yang mampu masuk perguruan tinggi karena kapasitas. Kapasitasnya terbatas di perguruan tinggi, termasuk ya sekarang harus diperbanyak sebenarnya vokasi-vokasi itu kan. Itu 52% lebih itu masuk ke pasar tenaga kerja atau nganggur kan. Nah, nyambung dengan Kintar tadi, ya bagaimana kita memilih dari 100% ini untuk mendapatkan 40%. Nah, cara yang tergampang ya itu kali. Dengan angka-angka itu kan. Sementara ini itu. Yang kan gini, masalahnya kan kita males tuh. Ya, kan kita harus baca buku, males ya udahlah pakai ukuran GPA gitu kan, padahal GPA kan faktanya nih. Ada yang meneliti GPA itu nggak ada hubungan sama kesuksesan orang. Sampai kapan ya, Om, kira-kira? Nggak tahu ya. Saya sih kalau bergaul dekat dengan Mas Menteri kan mulai ada perubahan. Tapi saya kan bicara juga dengan Mas Menteri. Ini perubahan yang cukup besar. Kalau bisa ya ini langgeng, ya tentunya ada perbaikan-perbaikan ya, tapi perubahan besar ini kalau bisa ya sampai beberapa generasi. Tapi kalau Mas Menteri kan dasar-dasarnya ini mau udah dijalankan dan ada proof quick win yang memang ini bagus gitu. Sehingga kita nanti percaya ini harus kita jalankan. Kampus Merdeka harus dijalankan. Maka itu LPDP ini sekarang full support dengan program-program Kampus Merdeka, vokasi, Indonesia Maju tadi. Jadi tidak hanya S2, S3, Kavi. Ini menurut saya juga bagian dari itu ya. Pertukaran pelajar, Merauke sampai Sabang, di dalam negeri maupun di luar negeri kita full support. Mahasiswa mengajar ya, kampus mengajar yang kita kirim ke daerah-daerah khusus selama pandemi juga kita support. Jadi ini ada Elon ini sahabatnya Om Dwi.
tadi bicara tentang sosial ekonomi ya, nah, yang berkaitan dengan pengaruh ke belajar orang. Gimana Bu kira-kira? Oh, Biar menugik. bagian ngomong juga. Jadi ya saya memang ingin mendengar mengenai soal privilege ya, terutama privilege di dalam pendidikan. Dan tadi malam juga kita sudah membaca buku ini juga, terutama kita berbicara mengenai bahwa setiap orang itu memiliki yang sudah sukses itu. Kalau kita trace ke belakang itu, tracing lagi itu, mereka memiliki banyak privilege dalam mencapai sesuatu yang diraihnya saat ini, gitu ya. Saya lebih senang untuk nanti Kavi yang akan menjelaskan mengenai privilege tersebut. Kita pun juga ingin memberikan semacam masukan gitu ya kepada Mas Dwi Larso ini sebagai Direktur LPDP, agar setiap orang yang mendapatkan kesempatan atau orang yang mendapat kesempatan untuk belajar itu juga diperluas, bukan hanya orang-orang yang punya privilege itu. Privilege yang dimaksud adalah misalnya saya mengerti sekali bahwa pentingnya pendidikan di usia dini. Misalnya saya bolehlah miskin, saya bolehlah nggak punya apa-apa, tapi saya tidak pernah sekalipun ragu bahwa anak-anak saya harus disekolahkan di sekolah terbaik. Saya tidak pernah ragu sedikit pun juga semua uang yang dimiliki itu harus diinvestasikan untuk pendidikan, terutama buku. Buku di rumah kami itu adalah hal yang paling mewah ya, karena jumlahnya ribuan dan kita hampir tiap minggu beli buku gitu, dan semua anak suka membaca buku. Dan itu ternyata adalah privilege buat mereka, karena tidak semua orang bisa beli buku, tidak semua orang senang membaca buku, tidak semua orang dikondisikan di rumahnya harus baca buku. Dan itu baru berbuah hasilnya 15-20 tahun kemudian ketika anak-anak besar, mereka semua itu cepat sekali memahami buku, cepat sekali memahami situasi, karena buku memperkaya wawasan mereka. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki privilege itu? Kita baru bicara satu soal buku. Privilege yang lain banyak, nutrisi, gizi, kesempatan sekolah, kesempatan belajar bahasa, pemahaman, pemikiran, didikan orang tua, wawasan dari orang tua yang diturunkan ke anaknya, nasihat yang baik seperti yang didapatkan oleh Om Dwi dari orang tuanya, itu privilege kategorinya. Jadi Om Dwi bisa sukses tidak dari nol sebetulnya, tapi orang tuanya sudah punya basic, punya dasar tekanan yang jelas, yaitu satu, kamu harus sekolah, kamu diberi gizi yang cukup, kamu diberi nasihat yang benar, itu sudah termasuk privilege. Bagaimana dengan anak-anak jalanan yang tidak memiliki orang tua? Bagaimana dengan anak-anak yang sebetulnya memiliki kecerdasan seperti yang dikatakan oleh buku ini, bahwa setiap manusia itu memiliki kecerdasannya sendiri, tapi tidak memiliki privilege itu. Ditambah situasi sosial di negara kita dari dulu, dan mengakibatkan anak-anak ini kemudian tidak berkembang sebagaimana mestinya akibat sistem pendidikan yang menurut saya tidak tepat. Kemudian juga sistem pengasuhan, sistem masyarakatnya, ini semua tumpuk-penumpuk sehingga membuat si anak-anak di generasi kita ini tidak berkembang sesuai harapan yang Ibu Sri Mulyani inginkan. Jadi yang diperbaiki bukan sistem beasiswanya, tapi juga semua masalah privilege itu harus kita gali sebagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sri Mulyani. Mungkin nanti Kavi yang bisa lebih sebelum itu, ini masalah privilege dari anak-anak ya. Jadi kita coba dengar dulu nih dari Ayah, dari Iqbal, dari Fajar, Apong. Privilege apa yang kalian dapatkan sampai pada posisi seperti ini? Ya, kita sepakat nih. Kita ini kaum elit semua loh nih. Kalau saya udah bilang, lulusan S1 kira-kira kan, atau akan lulus S1 kan? Kalau saya bilang 4%, dibanding anak yang lain mungkin beruntung ya. Kita akui saja kita beruntung. Walaupun kita bukan anak presiden ya, tapi mungkin nanti kalian jadi anak presiden. Kalau saya jadi presiden 2024 ya. Saya pengen jadi presiden beneran. Biar semua anak-anak tuh saya kasih privilege. Nah, saya pengen dengar nih cerita privilege apa yang didapat sampai pada tahap posisi sampai saat ini seperti ini. Oke, Ayah dulu ya. Ayah. Ini Ayah buka masker. Ini Ayah ini entrepreneur. Wah, keren. Sebenarnya gaji saya sama gaji dia bekerja dia. Cuman kemarin banding itu apa? Masih berusaha. Oh, berusaha. Belum mencapai itu. Gimana ya?
Tapi kan karena belum ini. Gimana? Privilege apa yang ayah dapat sampai pada posisi seperti ini? Kalau bisa dibilang ya beruntung sebenarnya gitu. Sebenarnya ini juga sih Om tadi Dwi tadi ayah juga ngomong soal afirmasi dan juga sekolah. Tadi sebenarnya satu hal yang jadi dari otak ayah tadi menggentik banget gitu soalnya soal harus mensekolahkan orang yang dari terdepan, terluar ke sekolah bagus misalnya, atau misalnya anak-anak Indonesia harus sekolah di luar negeri. Sebenarnya semua itu tuh nggak akan jadi masalah kalau nggak ada yang namanya top school gitu. Kalau semua sekolah tuh bagus gitu. Iya. Misalnya kenapa misalnya orang di Perancis dia bisa sekolah bagus cuma 200 meter gitu misalnya, gitu kan. Mungkin itu sih yang paling utama. Tapi ya selama itu kita belum bisa capai, jelas masih mungkin itu masih jauh ke situ gitu. Meskipun nanti sebenarnya di Indonesia bisa kita melakukan program pengampuan gitu misalnya kayak sekarang FKUI itu mengampu dulu tuh sempat lupa ininya di Papua Unipa kalau nggak salah itu tuh diampul FKUI jadi FKUI juga mengajar di sana gitu atau apakah bisa gitu misalnya dari IPB tuh melakukan pengampuan gitu misalnya ke Sulawesi gitu atau ke NTT ke Maluku gitu ini bisa nggak tuh di one step untuk mengurangi yang namanya top school jadi anak dari NTT tuh nggak usah itu pertanyaan kesana ya privilege ya keren tuh ini penasaran banget ke situ sih tapi supaya nanti terus salam itu belum tercapai gitu salam itu belum tercapai ya sekarang kita memang harus mengecek privilege gitu kan kalau kayak orang bisa nyampe ke situ sekarang ada orang berprivilege gitu kalau dari sendiri sebenarnya mungkin privilege-nya banyak banget ya bahkan itu sampai sekarang merasa bahwa kayak kok Ayah tuh kedepannya sebenarnya mau memperjuangkan apa gitu karena hidupnya nggak pernah struggle gitu itu pasti apakah mau memperjuangkan pendidikan, kemiskinan gitu, lingkungan gitu kan hidupnya nggak pernah struggle gitu maksudnya kayak merasa gitu jadi mau milih yang mana nih gitu tentang keterbatasan pangan kenapa kayak gitu? Karena ya pertama mungkin banyak sekali kayak misalnya endless deh kayaknya misalnya pertama orang tua dua-duanya sekolah gitu kan dua-duanya pendidik gitu terus kemudian juga sekolah dari kecil di sekolah yang bagus dan di Jakarta gitu kan dimana semua hal tuh gampang banget aksesnya very easy gitu kan mau apa aja ada gitu mau kabur ke luar negeri aja tinggal jauh sih Cengkareng sekolah pegawainya tapi lumayan lah gitu tinggal terbang aja gitu ya iya terbang gitu kan terus itu sekolah teman-teman terus juga dari status sosioekonominya ya menengah gitu kan mungkin bisa dianggap Jakarta menengah ke atas gitu jadi kan karena ada orang yang bisa kerja di rumah itu kan berarti wah gue punya bisa menggaji orang yang bisa kerja di rumah gitu kan terus habis itu juga di luar itu ibu saya waktu itu sempat S3 di luar negeri dan jadi ayah banyak sekali privilege yang membuat ayah seperti saat ini tidak perlu dari kesempatan tinggal di luar negeri karena ikut orang tuanya yang sedang belajar kalau tapi ada yang hilang kan privilege-nya ada dia mau ngapain katanya mau ngapain terlalu nggak pernah jatuh kira-kira gitu kan kalau kita dulu pengen semuanya kita beresin oke Fajar gimana Jar privilege apa yang Fajar dapat sampai pada posisi seperti ini kalau menanya dulu juga nggak apa-apa sih langsung aja kali ya mungkin kalau dari privilege kayak gitu juga sih maksudnya sama kayak ayah juga gitu nggak pernah sampai yang struggle kayak gimana sama kan atau apapun gitu bahkan ya bergizi bisa dibilang bergizi gitu. Terus sekolah juga ngapain aja bisa gitu ya bisa sama dari ini sih mungkin ya kayak kakak tuh kan dulu suka banget kayak baca buku jadi kayak Fajar ngeliat terus kayak penasaran jadi suka baca juga kayak gitu sama kayak lingkungan keluarga juga maksudnya bukan yang malah ke bawah gitu jadi sebenarnya enteng aja ya sebenarnya untuk masuk ke depan itu udah punya bekal banyak kalau dari struggle-nya kayak kan Fajar keluarga nggak harmonis gitu itu aja ya jadi bercerai dan jadi tujuannya ingin membangun keluarga yang harmonis lah pokoknya gitu ya. Gitu teh. Struggle-nya di situ. Fajar tuh agak susah berkomunikasi gitu orangnya dalam sosial gitu karena persoalannya nggak dapet privilege itu. Iya, yang nggak didapat tuh gitu ya. Oke, Iqbal? Kalau saya sih sama juga sih sama yang lain sebenarnya agak generik. Cuman tadi yang apa namanya? Agak generik. Murah ya? Ya, apalagi yang bapaknya rektor gitu. Cuman yang surya menarik itu tadi waktu ini waktu tapi dia waktu kecil
orang tuanya belum rektor. Belum, ya. Susah kan? Iya. Susah. Sempat mikul batu nggak kan? Tapi saya sempat kalau misalnya mau ke sekolah itu literally melewati gunung dan lembah. Jadi saya jalan kaki kayak 3 kilo, 4 kilo. Jadi di Semeru dulu gunungnya. Oh enggak. Gimana tuh? Enggak, apa namanya? Saya pengen narik dulu ke yang Om Dwi tadi Iya. sempat bilang kalau saya apa namanya? Emang suka beda, saya suka kesana. Om Dwi kan tadi kan sempat bilang kalau saya bergaul dengan apa namanya? Dengan pecopet dan sebagainya gitu kan. Tapi yang menarik di situ tuh Om Dwi bilang kalau misalnya itu tuh pengalaman yang menarik gitu. Jadi apakah sebenarnya privilege itu it's a matter of perspective? Karena misalnya saya punya teman namanya Carlota nih, kayak iya temanmu sebenarnya. Tapi nggak ada skandal antara Kansa dengan Carlota. Oh enggak ada. Apa namanya? Nah dia itu menariknya itu kan kalau misalnya kita melihat itu tuh kayak oh ini orang di nurture seperti FTV gitu, kayak orang tuanya pergi kemana sendiri segala macam, anaknya dititip, orang tuanya diculik segala macam. Nah itu kan itu kalau saya boleh nanti sensor ya namanya. Itu nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ini di darat aja. Tapi di satu sisi apa namanya? Dia tuh sangat dewasa sekali untuk umurnya gitu. Benar-benar sangat dewasa, secara emosional dia sangat stabil gitu. Jadi apakah privilege ini it's a matter of perspective gitu. Dimana kayak oh ternyata saya dulu sempat terekspos kesulitan hidup ya, maksudnya Apa tuh? uang segala macam gitu kan, sempat susah. Nggak kelihatan sekarang ya? Terus sekarang misalnya dapat privilege untuk bisa sekolah di top university di Indonesia. Terus saya Om Dwi dulu bergaul dengan yang sulit. Itu aja sih sebenarnya pertanyaan saya mungkin untuk yang lainnya. Saya nyambung loh itu. Aku juga sekarang. Dengan satu lagi. Oh ya silakan. Kalau privilege yang Apong dapat mungkin mirip dengan Om Dwi ya. Dari kecil kan Apong 10 tahun hidup pertama itu di kampung di Cilamaya. Pas umur di Pantura, daerah Pantura. Ya Cilamaya lah. Sangat Yang mau jadi pelabuhan itu ya. Iya, pas umur 11 tahun baru ikut sama ibu sama ayah kan sekolah di Bandung. Nah, yang Apong dapetin itu privilege-nya bahwa orang tua Apong bilang kamu harus jadi orang. Jadi diajarkan untuk bermimpi mempunyai pendidikan yang baik. Gitu. Itu udah privilege. Terus mungkin bisa selalu bersemangat dan enggak menyerah itu karena ke sekolah jalan, terus main di sungai, main di sawah, pengalamannya kayak gitulah gitu. Lalu pergi ke Bandung, sekolah ikut sama ibu dan ayah, jadi anaknya ibu dan ayah itu privilege-nya banyak banget. Yang paling Apong rasain itu pengetahuannya sangat berkembang karena dari musik dan film, sama nontonin reality show, tontonnya sama lah dengan anak-anak bule gitu. Jadi bisa menyamai bahkan lebih dari teman-teman Apong yang dari kecilnya, dari lahirnya tuh udah di kota Bandung gitu. Jadi ya. Karena sama-sama mirip Om Dwi, agak khawatir Teteh nanti jadi direktur LPDP. Harus lebih baik dong generasi berikutnya. Menterinya keren ya menterinya. Oke, Om Dwi gimana nih? Ini anak-anak yang kalau boleh dibilang Satu lagi dong dari iya nih Om Mursyid. Ini keren ini anaknya nih. Om Mursyid ini datang belakangan. Om Mursyid ini punya anak-anak kalau boleh dibilang anak istimewa ya. Nah, istimewa. Privilege apa yang mereka dapat sampai anak ini masuk ITB? Aku tahu. Lulusan termuda ya. Lulusan termuda masuk termuda. Gimana Om Mursyid? Sini. Privilege anak saya atau privilege saya? Privilege Om Mursyid aja. Anakmu juga boleh. Ya sebenarnya privilege itu benar-benar mungkin berkah dari Allah juga ya. Artinya pertama secara potensial bahwa Allah pun ternyata menitipkan pada kita, mengamanatkan pada kita anak-anak yang punya kesempatan lah sebenarnya. Nah ini kemudian menyambung dengan apa yang disampaikan dalam buku itu bahwa sebenarnya berikutnya adalah kemampuan orang tua sebenarnya, ibu ini terutama untuk bisa mendeteksi bakat-bakat bawaan apa yang ada dalam anak masing-masing. Sehingga ketika dalam tumbuh kembangnya sejak dari dini pun sudah